Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini kita akan masuk ke topik salah satu yang favorit saya ini. Betul. Ya. Sangat penting juga. Ya, sangat penting juga untuk kehidupan kita di dalam rumah tangga juga. Betul. Judulnya apa? Tertawa dalam keluarga. Tertawa dalam keluarga. Ini sebenarnya masih berhubungan kalau para pemirsa Hope Channel ingat atau Obsesi Hati ingat dengan episode humor dalam keluarga ya. Betul. Yang waktu itu kita banyak sekali tertawa ya. Nah, sekarang langsung judulnya langsung dibuat langsung tertawa langsung dalam keluarga. Ini pasti menarik ini ya. Pasti sangat menarik. Kita tunggu saja ya pembahasan dari narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Iya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian 21 ayat 6. Kejadian 21 ayat 6, demikian firman Tuhan, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan pelajaran yang tentunya sangat berguna bagi keluarga dan bagi rumah tangga kami masing-masing. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar dapat membawakan materi yang sangat baik ini untuk kami masing-masing. Berkati juga jaringan internet yang digunakan, berkati juga semua peralatan dan juga tim Hope Channel yang bekerja untuk melakukan semua tayangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk para pemirsa dimanapun mereka berada saat ini yang sama-sama menyaksikan, agar kami semua mendapatkan berkat dan pelajaran yang sangat baik dari topik pembahasan malam ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita menyapa narasumber kita, kembali diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Jika saudara mempunyai pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengirimkan melalui media sosial daripada Hope Channel melalui kolom chat, baik itu Facebook maupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, tapi cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada dan juga tentunya pertanyaannya ya. Dan juga diingatkan bahwa saudara bisa menyaksikan live streaming dari Hope Channel Indonesia yang saudara dapat saksikan melalui channel IndiHome nomor 870, atau juga saudara bisa menyaksikannya melalui parabola, melalui satelit MPSat frekuensi 3973 MHz, atau juga melalui website daripada Hope Channel yaitu hopechannel.id, dan yang saudara dapat unduh aplikasinya melalui Play Store atau juga App Store, dan saudara boleh menyaksikan acaranya selama 24 jam. Ya. Saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom. 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 Ya, selamat malam. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi di North Carolina. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Sehat-sehat aja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi memang sepertinya tidak di rumah sendiri ya, karena backgroundnya berbeda ini. Ya, kebetulan di anak-anak kami sedang pacaran, ya, berdua, jadi kami harus dengan cucu. Ya, jadi ini di rumahnya Andrea dan Patrick. Ya. Oke, kita tidak sabar. Silakan Pendeta dan Pendeta untuk membawakan pembahasannya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas tertawa dalam keluarga. Memang kita sudah pernah bahas humor dalam keluarga. Ini berhubungan namun tidak persis sama. Kita mau sesuatu yang baru yang mau diberikan ya, dan ayat yang biasa kita kenal adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Amsal 17 ayat 22. Ini adalah satu hal yang sangat penting, kita harus selalu gembira dan itu adalah satu obat untuk kita masing-masing. Namun kita ingat kepada peristiwa apa yang terdapat di dalam Kejadian 21 ayat 6 yang sudah dibacakan tadi, apa yang dikatakan di sini.
Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi ini waktu itu Sarah dibilang akan punya anak. Dia bilang, wah udah menopause, mana bisa punya anak. Ketawa lah dia. Rasanya kayak nggak mungkin ya. Mana mungkin ya, waktu itu dia sudah umur 89, jadi artinya tahun depan akan punya anak umur 90 tahun ya. Jadi kami ingat pada saat anak kami meninggal, Andrew meninggal, kemudian ada anak teman kami. wajah Saya kan agak murung-murung ya. Jadi ada cucu daripada pendeta Misa ya, namanya Matthew. Dia katakan sama mamanya, dia bilang katanya, Mama, why does Oma Kathleen always frown? Katanya, jadi mukanya kok selalu kayak sedih ya, kayak murung-murung. Ya. Jadi mamanya bilang, ini Edith bilang katanya, iya karena dia kan baru meninggal anaknya, jadi dia sudah nggak ada anak laki-laki lagi. Terus dia berdiam, dia bilang, tapi dia kan bisa melahirkan lagi bayi. Kan lihatlah Sarah di dalam Alkitab itu udah tua pun kan bisa melahirkan. Luar biasa. Jadi kami ikut ketawa waktu dengar bahwa sama seperti Sarah yang terjadi di dalam Alkitab ya, mempunyai anak dalam usia 90 tahun, kan bisa juga itu Oma Kathleen demikian. Jadi kembali, itu adalah satu perkara yang lucu kalau orang umur 90 tahun mempunyai anak. Nah sekarang kita dapatkan ayat-ayat Alkitab tentang mengajak kepada kita untuk tertawa. Misalnya di dalam Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Jadi suasana yang sangat menggembirakan. Memikirkan pekerjaan Tuhan, melakukan sesuatu perkara, melihat perkara besar yang Tuhan katakan, ya, itu bisa menyebabkan kita bersuka cita, bersorak-sorai dan tertawa. Ya, kenapa? Melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa tersebut. Dan kita bisa lihat juga ayat yang lain dalam Amsal 31 ayat 24 dan 25. Ini berbicara mengenai masalah istri yang baik, itu suasana rumah tangga. Apa yang dikatakan di sana? Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Jadi artinya banyak orang menghadapi masa depan, yaitu apalagi dalam masa pandemik seperti sekarang ini, penuh dengan rasa sedih, khawatir apa yang terjadi. Muka murung-murung dan sebagainya. Tetapi dikatakan bahwa seorang wanita yang bijaksana memandang ke masa depan dan dia tertawa tentang hari depan. Ya, satu perkara positif, sangat positif sekali. Baik, sebetulnya apa tertawa? Apa artinya tertawa? Kalau kita lihat, tertawa adalah sebenarnya reaksi biologis dari manusia untuk sesuatu keadaan atau peristiwa humor. Jadi sama seperti kita kan sudah pelajari dulu bagaimana humor dalam keluarga. Nah, karena ada humor itu maka kita tertawa sebagai satu reaksi biologis. Dan ini merupakan ekspresi yang kita, keluarga yang lagi mengalami suasana yang menyenangkan. Ya, jadi susah kan orang untuk ketawa waktu sedih. Nah, tetapi hanya waktu orang senang maka ia akan bisa ketawa. Oke. Nah sekarang ini kita pernah singgung slide yang satu ini, yaitu tanda rumah tangga yang bahagia. Ya. Apa tandanya? Ada 5 tandanya. Ya, tentu pertama sekali adalah komunikasi yang baik. Sebab komunikasi adalah darah daripada keluarga yang sehat. Jadi adanya percakapan, komunikasi yang baik. Ingat, dengan menggunakan I statement. Kalau Anda kecewa, Anda bilang I statement, saya kecewa nih. Jadi biarpun dalam keadaan susah, Anda komunikasikan itu kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, banyak tertawa. Jadi banyak tertawa itu merupakan suatu tanda keluarga yang bahagia. Kalau murung-murung itu berarti keluarga itu tidak berbahagia. Terus memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga. Banyak berdoa, makan bersama. Ya, ini adalah suasana yang sangat indah sekali. Oke, nah sekarang kita coba lihat banyak sekali kutipan tentang tertawa di mana kita bisa belajar.
kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Madeleine Engels. Dia katakan a good love heals a lot of hurts. Jadi apa yang menyakitkan kita, apa kekesalahan. Bayangkan, kita baru kehilangan anak, tapi dengar pembicaraan dari Matthew itu pun jadi bisa ketawa. Jadi rasanya menghilangkan yang menyedihkan, yang pedih itu. A good love heals a lot of hurts. Kemudian, jadi ketawa yang sangat good ya, artinya ketawa yang enak itu ya, menyembuhkan akan segala luka. Kemudian William Thackeray, saya kata, a good love is sunshine in the house. Jadi dikatakan bahwa ketawa yang baik itu adalah merupakan suatu sinar matahari pagi untuk rumah tangga kita. Kalau nggak ada di sini, mungkin di Indonesia nggak terlalu apa, tapi kalau di sini sudah winter itu muram banget ya. Wah, tapi kalau sudah ada matahari, wah, what a good day. Ya kita senang. Demikian juga dengan tertawa. Kita rasa seperti satu sunshine ya, seperti satu sinar matahari pagi hari. Kemudian katakan lebih lanjut oleh Herbert Prochnow. Dia kata, a well-balanced person is one who finds both sides of an issue lovable. Jadi sama seperti sanguin kan, ya, dalam segala sisi kita bisa tertawa. Ingat yang kita pernah bicarakan bagaimana kepribadian temperamen seorang itu. Kalau dia sanguin ya, dia misalnya dia punya topi yang bagus itu didudukin orang, dia bisa ketawa, dia lucu. Lucu banget topinya ini. Tapi kalau orang yang kolerik, dia bisa bilang, gimana matamu? Kenapa duduk ini sampai pencet saya punya topi. Jadi kalau kita well balanced, orangnya itu cukup seimbang, dalam keadaan apapun ya, suasana apapun, both sides of an issue, kita bisa tetap tertawa. Baik, apa yang dikatakan oleh Mark Twain? Against the assault of laughter, nothing can stand. Nggak ada yang bisa menyerang laughter itu. Ketawa, tidak ada sesuatu yang bisa bertahan. Itu berarti bahwa ketawa itu memiliki satu kuasa yang sangat penting sekali. Kemudian Lord Byron mengatakan, always laugh when you can. It's a cheap medicine. Ketawa sebisa mungkin, sebab ini adalah satu obat yang murah meriah, gak usah bayar ya. Terus Tom Nansbury katakan, an optimist loves to forget, a pessimist forgets to laugh. Jadi kalau orang optimis itu dia ketawa supaya dia bisa lupakan segala masalah, tapi orang yang pesimis dia lupa untuk ketawa. Kemudian Jewish proverb katakan, as soup is to the body, so laughter is to the soul. Sebagaimana sabun untuk tubuh, maka ketawa untuk kita punya jiwa kita. Ini satu hal yang menarik juga oleh Catherine Ripanger. Your body cannot heal without play. Tubuh kita nggak bisa menyembuhkan penyakit apapun kalau kita tidak bermain. Your mind cannot heal without laughter. Pikiran tidak bisa menyembuhkan tanpa tertawa. And your soul cannot heal without joy. Jiwa Anda itu tidak bisa menyembuhkan kecuali dengan sukacita. Baik, jadi kita lihat bahwa ini kutipan-kutipan dari orang-orang terkenal yang menunjukkan bagaimana pentingnya untuk tertawa. Nah, sekarang kita coba lihat berbagai macam penelitian tentang tertawa. Apa yang dikatakan penelitian dari University of Western Ontario? Ini dikatakan, ini banyak lah. Jadi Anda bisa lihat ada beberapa nanti penelitian yang menunjukkan perkara yang berbeda ya. Dikatakan orang tua rata-rata tertawa 17 kali dalam sehari. Jadi sangat sedikit. Tapi anak-anak, wah, kiki bisa ketawa sampai 80 kali satu hari. Jadi tidak heran dalam Matius 19 ayat 14 mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepada aku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Gembira. Kita harus seperti anak-anak ya, jadi banyak tertawa di dalam hal ini. Baik, kemudian apa yang dikatakan dalam penelitian di dari Maryland University? Orang-orang tertawa dalam kelompok adalah 30 kali lebih banyak daripada waktu hidup sendiri. Makanya Tuhan mau supaya kita bergaul, ya, mempunyai banyak teman. Jangan isolasi, ya. Ya, sekarang dalam keadaan pandemi, ya, kita bisa juga bergaul dengan Zoom, kan? Betul, kita masih bisa ketawa juga. Jadi jangan kita hanya menyisihkan diri kita sendirian, ya. Oleh sebab itu susah kita ketawa sendiri. Kalau ketawa sendiri orang
langsung pikirkan apa yang terjadi. Sudah sengit itu. Oke, jadi bergaul dengan banyak orang itu memungkinkan kita untuk bersama-sama untuk tertawa. Ya. Oke, penelitian dilaporkan pada Psychosomatic Medicine pada bulan April 2021. Ini belum lama, bulan-bulan yang lalu. Apa yang didapatkan? Ini di Norwegia. Waktu itu mereka mengadakan penelitian terhadap 53.550 anak wanita dan pria. Nah, semua menunjukkan hubungan antara humor dan kematian dari penderita penyakit jantung, infeksi, kanker, dan penyakit paru-paru kronis. Bayangkan ya. Jadi mereka dapatkan bahwa wanita yang senang humor kemungkinan 48% lebih kurang kematian daripada segala penyakit. Jadi umurnya lebih panjang. Iya, lebih panjang. Sama, tetap sakit, ya artinya, tetapi itu kemungkinan sembuhnya itu lebih besar kalau dia suka ketawa. 73% lebih kurang dari kematian sebab penyakit jantung. Ya, kita lihat bahwa tertawa itu sangat mujarab. Ya. Betul. Kemudian 83% lebih kurang kemungkinan kematian sebab infeksi. Oh, banyak berbagai macam infeksi dalam tubuh ya. Mungkin seorang dapatkan sepsis misalnya dan sebagainya, infeksi dalam darah dan sebagainya. Tetapi kemungkinan untuk kematian itu ya lebih kurang. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang ketawa itu mempunyai satu kuasa. Tidak heran di sini apa yang dikatakan oleh salah satu sumber with ideas and laughter makes a family better. Bikin keluarga itu menjadi lebih baik. Add humor to your home. Dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana ini bisa ideas and resources untuk menolong Anda untuk bisa tertawa dalam keluarga. Jadi bawa humor dalam keluarga, bawa ketawa dalam keluarga. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Baik, apa yang dikatakan oleh Bob Hope? Ya, ini sudah kita sebutkan dulu waktu kita bicarakan mengenai humor dalam keluarga, bahwa laughter is an instant vacation. Begitu kita ketawa, waduh, rasanya seperti berlibur, tertawa dan liburan yang instan, luar biasa sekali. Oke, nah ini adalah sesuatu penelitian yang baru, yang kita belum pernah singgung, tetapi satu hal yang menarik sekali, yaitu yang kita bisa dapat melalui Cooperative Extension Service dari University of Kentucky. Jadi kan kita bilang bahwa dari Western Ontario bahwa kalau adult itu ketawanya 17 kali ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa rata-rata anak tertawa 300 kali dalam sehari dan orang dewasa hanya 17 kali tertawa dalam sehari. Jadi lebih banyak anak-anak yang ketawa daripada orang tua. Kita lihat kadang-kadang mereka tergeli-geli dan sebagainya, satu perkara yang lucu dan sebagainya. Tadinya kan kita sebutkan Western Ontario katakan anak-anak 80 kali. Padahal ini dari Cooperative Extension Service katakan, dia laporkan dari University of Kentucky. Justru mereka lihat anak itu apakah dia jual ketawa gitu ya, geli-geli ya. 300 kali loh anak-anak itu ketawa. Jadi dan katanya mayoritas laki tertawa dalam bentuk cakel ya. Kalau kita lihat, kalau Anda kan sering pergi ke Romeo itu di tempat kita itu adalah retired old man eating out. Mereka nggak banyak ketawa, hanya cakel aja ya gitu lah itu. Tapi kalau wanita melaporkan tertawa dalam bentuk giggle. Coba kalau Anda lihat kalau wanita di arisan itu, waduh ketawanya bisa sampai terkikik-kikik ya. Nah, itulah bedanya ya. Nah, yang orang dewasa paling banyak tertawa antara 18 sampai 34 tahun ya, itu dalam masa remaja. Yang lebih daripada itu sudah dewasa, banyak hal-hal yang mereka rasa lucu di dalam kehidupan. Tapi sudah makin tua makin berkurang. Makanya kita mau anjurkan dalam obsesi hati ini supaya makin tua pun makin juga sebaiknya kita perlu lebih banyak ketawa. Sebab itu kita akan lihat bahwa itu sangat menyehatkan sekali. Kemudian tertawa terbanyak bukan datang oleh sebab mendengar lelucon, tapi oleh sebab mengambil waktu dengan keluarga ataupun teman. Satu perkara yang lucu. Saya ingat, misalnya kemarin kami waktu makan, ya kebetulan anak-anak tinggal sama kami kemarin, ada cucu-cucu. Kemudian artinya Catherine, anak yang kecil, dia ambil makanan banyak sekali. Kemudian si kakaknya kan, aduh ya, itu makanan bisa cukup untuk 2 minggu.
Jadi kita ketawa ya. Bagaimana ini kakaknya karena itu makanan cukup buat 2 minggu. Jadi memang anak-anak itu polos ya dan bicaranya. Makanya senang sekali kita mempunyai waktu untuk jaga sama cucu-cucu ini. Jadi ketawa-ketawa terus. Orang-orang cenderung lebih banyak tertawa bila di dalam suatu grup atau tertawa itu menular. Kami baru pulang dari reuni ya, reuni keluarga saya ada 4 wanita ya, 4 wanita. Jadi itu sama anak-anak dan cucu-cucunya. Wah, ada satu yang kami punya keponakan Jeremy. Kita nggak usah dengar dia punya cerita apa. Kalau dia udah ketawa, kita pun ikut ketawa. Biarpun kita nggak tahu ceritanya. Menular sekali kalau kita tertawa. Tertawa ya. Itu menular, itulah sebabnya penting di dalam suatu kelompok ya, di dalam keluarga dan sebagainya. Dan kalau kita bisa berbicara banyak perkara-perkara pada masa kecil, apa yang terjadi dan sebagainya, itu membuat satu hal yang sangat lucu sekali. Ya. Terus kemudian dikatakan bayi mulai tertawa dalam usia 4 bulan. Ya kan kita senang kalau lihat bayi itu, sudah mulai hihihi, dia ketawa. Wah, kemudian sering ibu juga ikut ketawa, mengajarkan cucu anaknya itu untuk tertawa dan sebagainya. Lebih penting sekali. Cilukba, gitu anak-anak dan sebagainya. Oke. Nah sekarang kita coba lihat fakta-fakta tentang tertawa lebih lanjut. Ya, tertawa nampaknya sama untuk budaya. Apakah Anda budaya Asia, apakah budaya Afrika, apakah budaya Amerika, itu sampai peneliti itu mempercayai bahwa tertawa itu menolong untuk mengikat nenek-nenek moyang kita bersama dari manapun kita datang. Malahan kalau katanya direkam ya, ketawa orang itu bule, apakah orang Chinese, apa orang Indonesia, apa orang Afrika, itu sama. Sama, kalau pakai berbicara kan ketahuan ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, aksennya kan lain. Tapi kalau ketawa sama, itu adalah satu bahasa yang sama. Iya. Terus penelitian menunjukkan bahwa tertawa 10 menit setiap hari dapat membakar jumlah kalori yang sama seperti orang bekerja 30 menit di luar. Waduh, kenapa nggak kita ketawa? Tapi jangan ketawa sendiri ya. Ketawa sama-sama dengan bersama-sama, jadi mencanggung 30 menit, kemudian kalori yang keluar sama seperti ketawa 10 menit, luar biasa. Tertawa itu bisa menular, sebagaimana tadi sudah dikatakan, membuat orang lain tersenyum dan merasa lebih bahagia. Umumnya kita akan ingat orang-orang yang membuat kita senang dan tertawa. Wah, waktu reuni kami itu, aduh, anak-anak ketawa, main di kolam renang, ya, dan kemudian kita kan ada tiga generasi, yaitu kelompok opa-opa, kemudian anak-anak, kemudian cucu-cucu. Waduh, ketawa di sana, ketawa sini dan sebagainya, luar biasa sekali. Senang sekali. Iya. Baik. Kemudian kita lihat suasana humor menghasilkan penyembuhan orang sakit yang lebih cepat, lebih sedikit menggunakan obat bius. Sudah ingat kan? Kita sudah bahas di dalam humor dalam keluarga, ketawa itu menghasilkan endorfin, dan endorfin itu lebih hebat daripada morfin. Jadi lebih hebat daripada obat yang menghilangkan rasa sakit. Jadi orang yang suka ketawa itu nggak perlu dia makan obat bius ya, lebih banyak dan lebih pendek masa pembedahan, lebih pendek dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi kalau misalnya Anda artinya tidak mau tinggal di rumah sakit lama-lama, hanya ketawa, gembira aja. Dan tertawa bukan hanya milik manusia. Binatang pun, hewan juga. Ya, simpanse akan tertawa dengan kontak fisik. Kalau dia bergulat atau dia dikritik-kritik ya, kitik-kitik ya, atau saling kejar-kejaran, ya dia tertawa. Malahan mereka melihat bahwa tikus-tikus yang muda itu lebih banyak tertawa daripada tikus yang sudah tua. Coba pelajari bagaimana. Ini para peneliti yang menunjukkan bahwa ternyata binatang juga suka untuk ketawa. Tertawa akan membuat orang jadi lebih menarik kepada temannya, kekasih, ataupun kepada lawan jenis. Ya. Saya pernah lihat, saya pernah ceritakan juga, ada satu teman saya, serius banget,
suka muram-muram. Dia berdiri dia duduk di otonya, dia duduk dan dia bilang, saya mau lihat siapa yang mau bilang saya good morning, katanya. Nggak ada satu orang pun yang bilang good morning, karena orang lihat dia, aduh mukanya muram, buset, nggak mau, terus orang pun nggak mau lihat dia, terus langsung alingkan pandangan, terus jalan terus, nggak ada bilang good morning. Jadi kalau kita tertawa itu orang jadi senang, menari kepada. Jadi langsung saja katakan hai good morning. Kalau kita jalan pagi-pagi, hai good morning, jadi orang pun lihat kita pun jadi semangat ya. Sikap tertawa menunjukkan kepercayaan kepada seseorang teman. Ya. Jadi artinya kalau misalnya curiga dan sebagainya kan susah untuk ketawa. Tetapi kalau kita ketawa menunjukkan bahwa kita itu mempunyai suatu kepercayaan. Ya. Nah, mengapa keluarga perlu lebih banyak ketawa? Ya, karena itu bermanfaat untuk kesehatan. Kita akan lanjutkan terangkan lebih jauh bagaimana tertawa menurunkan tekanan darah, tertawa mengurangi hormon stres. Ya. Tertawa memperbaiki sistem imunitas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, menambah daya ingat kita, menaikkan kreativitas. Jadi pokoknya banyak sekali. Kita akan berikan nanti 10 keuntungan dengan lebih terperinci. Oke. Jadi kita bisa lihat untuk kesehatan misalnya tertawa mengaktifkan chemical willpower. Apa ini chemical willpower? Ya, kita kan yaitu kuasa untuk kuasa kemauan untuk hidup secara kimia ya, untuk hidup dan menaikkan kapasitas untuk memerangi penyakit. Jadi lebih kuat kita untuk menghadapinya. Dan ingat apa yang kita pernah bahas tentang Norman Cousins. Ya, bagaimana dia sudah sakit dengan begitu hebat, dan kemudian karena dia tertawa, dia makan obat sampai begitu banyak, sampai dia dapat banyak sekali side effect, dan akhirnya dia mau ketawa. Lihat komedi ya, jadi baru dia tertawa dan dia itu bisa menyembuhkan dia. Luar biasa. Ya, dia kepada komedi. Anda lihat aja obsesi hati mengenai humor dalam keluarga. Kita sudah kita bahas dengan sangat mendalam sekali pengalaman daripada Norman Cousins. Kita sekarang pembahasan yang lain yang belum sempat dibahas teman. Oke. Tekanan darah bagaimana? Nah, sekarang kita bahas secara terperinci yang 10 keuntungan untuk kenapa ketawa itu atau tertawa itu menyehatkan. Nah, untuk tekanan darah, mereka yang sering tertawa mempunyai tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak mau ketawa, murung-murung. Ya, memang waktu tertawa tekanan darah itu naik. Tapi setelah dia selesai tertawa, rileks kan? Otot-ototnya pun rileks dan kemudian akan turun kepada keadaan di bawah normal. Hebat ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi makanya dikatakan laughter is a good medicine. A good medicine. Oke, tertawa mengurangi produksi stres hormon seperti epinefrin dan kortisol yang membuat orang jadi stres. Jadi sekarang justru ini menghasilkan suatu hal yang baik ya. Jadi mengurangi produksi untuk stres. Kemudian ini di Loma Linda, ini Dr. Liebert, dia di Loma Linda University, dia mengadakan studi klinis ya, dan dia ternyata bahwa kalau bila mana orang itu tertawa, maka dia akan sistem imunitasnya akan menaikkan jumlah antibodies, lebih banyak antibodies, lebih banyak tentara-tentara yang akan memerangi infeksi apapun yang datang ke dalam tubuh kita. Luar biasa, kita artinya lebih kuat dalam menghadapi akan berbagai macam penyakit. Kemudian tertawa terbahak menyebabkan relaksasi otot yang tidak berpartisipasi dalam tertawa terbahak. Ya, kan kalau kita tertawa terbahak, ya kita punya diaphragm, ototnya apa semua itu kan tertawa, mulut kita ketawa. Tapi kan kayak paha, tangan kan nggak ikut dalam tertawa. Nah, tetapi kemudian selesai seorang tertawa, otot yang terlibat dalam tertawa terbahak akan rileks. Jadi dengan tertawa ini dilihat ada relaksasi secara bertahap, 2 tahap ya. Orang otot yang ikut tertawa dan otot yang tidak tertawa juga akan rileks. Hebat. Luar biasa. Kemudian bukan hanya itu ya, pengurangan rasa sakit ya. Ketawa mengakibatkan berkurangnya rasa sakit seperti artritis ya. Bagaimana ini prosesnya? Ini prosesnya. Anda kan sering pergi ke dokter untuk periksa ya. Ini jadi penelitian dari Rosemary Cogan. Dia adalah Texas Tech
psychologist. Dia bilang kan kalau ngomongnya di ini Anda lihat di dalam bentuk kita punya gambar di bawah ini kan, kalau kita mau periksa tekanan darah kan pakai handcuff ya, manset tekanan darah itu kan harus dipencet terus, dipencet sampai tinggi sekali baru diturunkan perlahan-lahan. Jadi dilihat waktu itu kalau pasien itu dia waktu dipencet tapi dia lihat lelucon dari Lily Tomlin ya, video yang diputarkan itu nggak terasa terlalu sakit. Tapi kalau dia menonton video informasi kan nggak ketawa, hanya informasi, atau tidak menonton sama sekali, wah biar sakit sudah sakit udah dipencet untuk diturunkan. Makanya ya kita di Amerika Serikat ini sering menggunakan sebelum mereka taruh suntikan epinefrin suntikan epidural ya waktu melahirkan, memakai lemas method. Ya, lemas method itu ada supaya orang waktu melahirkan itu tidak akan terasa sakit sebab dia terpusat kepada dia punya pikirannya dialihkan kepada sesuatu yang lain. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat fungsi otak. Bagaimana hubungannya dengan fungsi otak? Ya. Tertawa memberikan stimulasi kepada kedua sisi otak, kedua belah otak. Jadi kita kan punya otak kiri, otak kanan. Jadi untuk menaikkan proses belajar, ya, tertawa menenangkan ketegangan otak dan stres psikologis sehingga otak jadi siaga sehingga dapat pertahankan lebih banyak informasi. Jadi kalau kita mau supaya bisa proses belajar kita bagus, artinya kita punya daya ingat lebih baik, ya, maka kita harus banyak ketawa. Luar biasa sekali. Nah, pernafasan. Ya, bagaimana tertawa itu juga mempengaruhi sistem pernafasan kita, ya. Sebab tertawa itu terbahak-bahakan. Wah, kita mengosongkan paru-paru kita untuk daripada menarik nafas sehingga membersihkan paru-paru seperti deep breathing ya, pernafasan dalam. Jadi akibatnya kena bersih, kita kirimkan lebih banyak darah yang kaya akan rich of oxygen ya, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi lebih sehat. Makanya Alkitab itu 2000 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa laughter itu is the best medicine ya. Ya, itu hampir 3.000 tahun lalu ya. Raja Salomo sudah katakan bahwa hati yang bersuka cita itu adalah obat yang manjur. Baru sekarang ini ilmu mendapatkan begitu banyak dampak daripada Oke, kemudian jantung ya, tertawa bersama sifat humor yang aktif melindungi terhadap serangan jantung sesuai dengan studi dari University of Maryland. Gak berapa jauh di rumah kami temu hari. Dulu waktu masih kerja ya. Dikatakan bahwa pasien penyakit jantung 40% kurang tertawa dibandingkan dengan orang yang berumur sama tanpa penyakit jantung. Ya. Jadi ingatlah kalau nggak mau sakit jantung, aduh mulailah tertawa di dalam keluarga. Jadi yang sakit jantung banyak orang yang tertawa. Oke, bagaimana masalah dengan gerak badan? Ini sebenarnya seperti internal jogger ya. Jadi kalau kita kan lari kan dapat endorfina. Begitu juga dengan tertawa. Itu sebagai lari internal ya. Ini disebutkan oleh Dr. William Fry, Professor of Psychiatry dari Stanford University. Dia bilang 1 menit tertawa sama dengan 10 menit dalam rowing machine. Coba kita row the machine ya. Jadi laughter can provide good cardiac, abdominal, facial, and back muscle conditioning, especially for those who are able to perform physical exercise. Jadi kalau misalnya orang tuh cacat di dalam keluarga, wah, ketawa ini justru akan membuat kita punya cardiac output, abdominal, muscle, semua itu akan otot-otot di dalam. Mereka tidak bisa pakai physical exercise, tetapi dan banyak ketawa, ternyata berbagai macam organ tubuhnya dan otot itu ikut berfungsi melalui ketawa. Luar biasa sekali ya. Kemudian masuk kepada yang ke-10, kesehatan mental dan emosi. Ya. Humor dan tertawa merupakan obat emosi yang manjur untuk mengurangi stres, meredakan kemarahan, dan menyatukan orang saat menghadapi kesukaran. Lagi kalau dalam keadaan apa terus kita ketawa gitu, akhirnya ya problemanya pun hilang. Jadi kita perlu lihat satu perkara yang susah sekalipun, kemudian kita lihat faktor yang lucu di situ ya, di mana kita ketawa itu bisa mengurangi akan permasalahan. Baik, keuntungan yang lain yang daripada tertawa. Tertawa dan humor dapat membina hubungan, meremajakan dan meregenerasikan energi kita dan membuat kita merasa lebih nyaman. Jadi
Ya, jadi orang kan satu kelompok ini ya bisa lebih senang kita karena kita tertawa. Jadi rumah tangga kita kalau begitu harus banyak rumah tangga ketawa. Ya. Oke, kemudian keuntungan humor dalam keluarga. Ya, keluarga yang tertawa bersama juga cenderung untuk tidak mengalami depresi. Ya. Sesuai dengan apa yang kita sudah bahas tadi. Ya. Kemudian Mereka memiliki kesempatan yang jauh lebih tinggi untuk menikmati hidup secara umum daripada marah-marah kan. Bagus ketawa. ya nikmati ya. Hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk disesali ya atau menggerutu kita lebih bagus banyak ketawa. Ya. Oke. Mereka juga berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memahami apa artinya mengalami pasang surut keberadaan manusia sebagai teman dalam petualangan besar. Jadi belajarlah tertawa. Oke. Nah sekarang keuntungan ketawa dalam keluarga, humor membantu kita mengatasi frustrasi. Tidak hanya dengan frustasi sepele, tetapi juga dengan tragedi dan kehilangan orang yang kita kasihi secara permanen. Nah, ingat kita punya pengalaman kami. Aduh, waktu itu lagi sedih sekali. Tapi satu orang, maka dia orang akan Iya. Ya, satu orang akan menyebabkan dia orang akan senang. Oke. Ya, membuat kita jadi tertawa. Iya. Kemudian memiliki rasa humor berarti memiliki pemahaman tentang penderitaan manusia. Iya. Tertawa mengalihkan pikiran negatif dari kesulitan menjadi positif. Oke. Memainkan peranan penting dalam menjaga kehidupan. Misalnya kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23 dan melindungi jiwa dari kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Oke. Jadi kemudian kita coba lihat keuntungan yang lain termasuk jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Ya. Kemudian jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi arti yang sangat penting ialah bahwa kita mempunyai suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam pembahasan kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan sifat berhumor? Ya, kita lihat beberapa poin di sini. Ya, coba Catherine akan membahasnya ya. Ya. Mencari humor biasa setiap hari, mulai dengan melihat hal yang aneh atau yang lucu ada di sekitar kita setiap hari. Sebab setiap hari itu kita bisa lihat ada yang lucu-lucu. Apakah kita lihat kucing lagi kejar-kejaran, ya kita lihat, kita jadi bisa ketawa. Observasi bayi atau anak-anak dan pelajari bagaimana mereka merasa senang untuk hal-hal yang biasa. Aduh, kita kan jaga cucu ya. Jadi, saya kemarin itu ada satu, saya tahu kenapa Chelsea sama Kaden nih ketawa terkiki-kiki ya, dia bilang, Oma, this is so funny, Oma. Nah, dan waktu itu dia lihat ada satu app yang bisa bikin muka kita jadi lucu peot gini ya. Dia bikin mukanya jadi peot. Dia bilang, Oma, my face looks so funny, katanya. Muka saya lucu sekali. Dia kasih tunjuk. Saya jadi lihatnya pun jadi ketawa. Ya, jadi itulah kita belajar dari anak-anak. Anak-anak gampang sekali mereka tertawa. Terus naikkan minat untuk melihat komedi atau pelawak. Sudah. Nah, atau pelawak atau buku lelucon. Itu makanya sering lihat apa itu laughter itu candid camera. Candid camera. Di Indonesia ada banyak itu pelawak-pelawak yang coba bisa memberikan kepada kita ketawa. Kemudian bergaul dengan teman-teman yang lucu, ya itu satu hal yang baik. Kemudian ambil waktu 5-10 menit setiap hari untuk hal yang lucu, ya. Jadi baca buku lucu atau tulisan hal-hal yang dirasa lucu. Dan banyak sekali ya hal ini, kebetulan banyak ada orang-orang yang juga kasih hadiah buku kepada kami, buku-buku yang lucu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, bayangkan ini obrolan suami istri. Ya, sambil urut kepala suaminya, si istri bertanya, waktu dulu sebelum kita nikah, siapa yang urut-urut kepala kamu? Ya, kemudian apakah jawab daripada sang suami? Kemudian suami sangat menyentuh hati. Dulu sebelum kita nikah, saya nggak pernah sakit kepala. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat menarik sekali. Oke. Alright. Nah sekarang
kalau ada sesuatu yang lucu, ya, catat Ya. atau kasih tahu sama orang lain. Jadi agar supaya kita ingat untuk sesuatu hal yang lucu tersebut. Ya. Ya. Jadi kalau saya ada dapat sesuatu yang lucu, saya kirimkan kepada WhatsApp Jonathan supaya dia ketahui. Dia ada sesuatu yang lucu, dia kirimkan kepada saya. Jadi ingat diri sendiri untuk membuat sesuatu yang menyenangkan. Ambil waktu dengan orang yang menolong Anda untuk melihat sisi yang positif sebanyak mungkin. Hindarkan orang yang negatif. Kalau orang itu yang suka yang lihat yang negatif aja, ya jangan. Sebagainya, ya kalau Anda kebetulan adalah seorang yang mudah untuk terpengaruh, maka lebih bagus kita harus hindarkan. Oke. Hindarkan pembicaraan, berita, tontonan yang membuat Anda takut, marah atau sedih dan tidak bahagia. Dan selalu sesuatu perkara, misalnya tontonan ada perang-perang ataupun berkelahi dan sebagainya, kita itu harus dihindarkan. Ya. Lebih bagus mengajak kita untuk ketawa daripada melihat sesuatu yang jelek-jelek. Ya, sekarang ada apa yang dari Kanada itu, ya, gag atau apa itu. Jadi lucu. Kadang-kadang saya kasih tunjuk sama Kathleen. Ya. Oh, ini lihat lucu sekali. Ya. Ya. Selalu ingat untuk membuat suasana. Namanya Just for Love. Just for Love. Ya, Just for Love. Selalu ingat untuk membuat sesuatu yang baik. Nah, 5 cara untuk membawa tertawa dalam rumah tangga. Ya. Kita harus jadi initiator. Kalau suami itu pemurung, istri lah yang jadi initiator. Kalau istri tukang ngomel-ngomel, menggerutu, ya suami yang jadi initiator. Jadi pokoknya kita masing-masing harus initiate untuk ketawa, ya. Kemudian mencari sumber humor, mungkin buku kah, atau mungkin ada video lucu, ya. Di Indonesia ada apa, cah lontong. itu cah lontong. Saya dengar beberapa hari yang lalu dikatakan, wah, kita harus selalu berserah, ya. Dalam masa pandemik, ya, kita harus berserah, ya. Jadi kalau ada masalah ekonomi, gampang berserah saja. Jadi serahkan anak dan istri kepada mertua. Ini satu hal yang untuk bikin lucu, tapi kita jadi ketawa baca dengan ini, serahkan kepada mertua. Oke. Ciptakan sesuatu yang lucu, khususnya saat anak-anak masih kecil, ya. Seperti mana tadi saya katakan, ada app. Anda bisa lihat lah, mungkin bisa lihat app-nya itu bagaimana bisa bikin lucu-lucu. Orang anak itu yang tadinya hanya berfoto ini cuma sendirian jadi 2, bisa bertanduk-tanduk semua. Pokoknya kita ciptakan sesuatu lah, ya, yang lucu, ya, supaya kita bisa tertawa. Find a reason. Dan sangat gampang sekali untuk mengajak kita punya anak-anak atau bayi untuk ketawa. Kita sebutkan ciluk bak, teman. Oke, cari kesempatan untuk meringankan suasana, dan suasana yang bagaimana beratnya sekalipun kita bisa ajak untuk bersama-sama untuk tertawa. Jadi menjadi target dari lelucon Anda. Tapi ingat, ya, ini seperti tadi yang Anda lihat itu ada ideas untuk apa yang sudah kita sebutkan tadi, untuk membuat ketawa. Asal ingat, jangan menertawakan orang. Nah, itu nggak bagus. Jadi misalnya kita bilang, oh, aduh, istri saya kayak gini, lihat dulu istri aku itu kayak gentong. Ya, mungkin istrinya ketawa, tapi sudah sedih, ya. Jadi jangan mentertawakan orang, tapi tertawalah sesuatu lelucon yang tidak menyakitkan orang. Oke. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang tertawa, ya, dan yang berikut adalah tanya jawab, tetapi kami kembalikan kepada Leo dan Fitri. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya. Luar biasa, ya. Memang perlu sekali untuk tertawa setiap hari, ya. Memang tertawa itu penting, terutama jokes tadi, ya. Dulu waktu sebelum menikah, kamu siapa yang pijitin? Saya nggak pernah sakit kepala dulu sebelum menikah. Setelah menikah sakit kepala saya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pembahasannya, ya. Pasti sangat berguna untuk para pemirsa Hope Channel dan juga kita di sini, ya. Iya, betul. Sangat berguna Mengingatkan sekali. kembali karena kita selalu dengan rutinitas pekerjaan, berangkat, kerja, pulang, ya udah capek segala macam, kadang-kadang lupa tertawa. Tapi setelah melihat sesuatu atau memang setelah tertawa, memang kita lebih rasa rileks, ya. Betul. Rileks, dan memang
Betul, pembahasan yang dibawakan. Terima kasih banyak untuk topik yang sangat baik. Iya, iya. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita malam ini, atau ada pertanyaan mengenai persoalan yang Anda alami di dalam keluarga, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Udah habis kayaknya. Cukup nggak sih, Di? Bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, Bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila
memuji namanya bila rumah tanggamu bahagia, bila rumah tanggamu bahagia. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, dan kita akan masuki ke sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan ini, pendeta dan ibu pendeta. Saya akan langsung saja membaca pertanyaan yang pertama. Kalau saya ketawa bisa sampai bengek atau sesak napas, bagaimana itu? Bahkan sampai hilang suara. Silakan pendeta, ibu pendeta menjawabnya. Ini besar kemungkinan oleh seperti yang dikatakan tadi, bahwa pada saat seorang itu ketawa, maka memang dia mengeluarkan udara. Oke. Jadi di dalam keadaan yang seperti itu kemudian dikatakan bahwa dia seperti kekurangan napas, ya. Jadi untuk keadaan yang seperti ini, tetapi sesudah itu, ya, maka dia akan mendapatkan udara yang lebih banyak lagi. Makanya disebutkan tadi mengenai masalah pembersihan daripada Cleansing. paru-paru. Ya, cleansing. Seperti deep breathing. Ya, seperti deep breathing. Ya, jadi salah satu cara yang terbaik adalah, ya, selalu mengadakan deep breathing. Ya. Mungkin juga orang saudara ini, ya, yang bertanya ini mempunyai masalah asma, ya. Asma mungkin. Jadi masalah asma itu adalah satu perkara yang harus Diobati. ya. Tetapi saat yang sama, asma itu sering datang pada saat kita stres. Ya. Jadi kalau begitu, ya, maka menghindarkan hal-hal yang bersifat stres, dan salah satu hal yang dapat dibuat justru adalah ketawa. Jadi ini adalah salah satu proses yang bisa mengobati dia punya asma adalah justru adalah supaya jangan sampai dia stres, dan salah satu adalah dengan ketawa. Ya, kalau kelihatan kekurangan nafas itu adalah sesuatu yang bersifat sementara, saat itu adalah proses di dalam cleansing. Ketawa keluarkan nafas, ya, tetapi akan menarik nafas, akan mendapatkan nafas. Ya. Semoga ini, dan of course, ya, ini kalau ini orang ini yang bertanya ini adalah orang yang menderita asma, jangan lupa untuk mengobati. Sebab asma memang saya tahu itu adalah satu penyakit yang agak kompleks, ya, untuk diobati. Kompleks dan sering justru munculnya oleh stress. Ya. Jadi jangan lupa pergi ke dokter. Jangan obat sendiri loh. Ini asma itu nggak bisa obat sendiri. Harus dengan kepada dokter. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya pendeta dan ibu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya yang bertanya ya. Baik, pertanyaan kita berikutnya datang dari Bandung. Pertanyaannya, bagaimana cara kita tertawa kalau kita sedang ada masalah? Rasanya itu sangat sulit. Silakan pendeta dan ibu. Satu hal yang sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Oke. Jadi coba lihat segi-segi hal apa, bagaimana sulitnya itu, ya. Kadang-kadang Anda bisa melihat, ini saja kok kenapa saya harus marah, kenapa saya harus susah. Aduh, saya kan punya Tuhan yang berkuasa. Ya. Jadi sama seperti si Daud waktu menghadapi akan si Goliat, ya. Kan itu kan dalam posisi yang sulit, ya. Ya. Sampai anjingkah aku sampai kau datang dengan alih-alihku. Ya, jadi begitu sulitnya, tetapi dia hanya ambil saja itu 5 batu, ya, kemudian dia lemparkan kepada si Goliat, ya. Kemudian mendengar bahwa bagaimana seorang raksasa bisa dikalahkan oleh anak kecil, maka itu kan menimbulkan sesuatu hal yang lucu, yang ketawa. Bagaimana raksasa dikalahkan oleh seorang anak. Nah,
Jadi masalah tantangan itu, coba lihat bagaimana Tuhan itu mempunyai Rencana untuk kita yang masing-masing. besar. Oh, kita bisa katakan ini aja ya. Kenapa kok kita rasa susah-susah? Trust, Ini percaya kan kepada Tuhan. Tuhan. Ini kan gampil. Nah, bisa membawa artinya suasana yang bagaimana besarnya Jeleknya. sekalipun ya, kita percaya kita punya Tuhan yang lebih besar. Ya, itulah sebabnya kita bisa hadapi dengan tertawa. Iya. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Saya akan masuk ke dalam pertanyaan berikut. Saya suka kesal melihat teman yang suka buat lelucon yang menurut dia cukup lucu. Padahal saya tahu dia hanya mau cari perhatian dan supaya disukai dari orang-orang lain. Saya nggak suka karena tahu bahwa orang ini hanya berpura-pura baik kepada orang lain dengan membuat humor. Apakah saya yang salah atau bagaimana sebaiknya sikap saya? Mohon bantuannya pendeta dan ibu. Terima kasih. Wah, silakan pendeta. Jadi ini nampaknya ini dia sudah menghakimkan, dia sudah jadi judge, ya. Sedangkan kita sebenarnya dianjurkan untuk janganlah kita menghakimi orang. Ya, dia mau bikin ketawa kok dibilang ini bikin ketawa. Apakah dia itu Ya. hanya untuk kepura-pura Kepuraan. saja? Kita nggak tahu. Ya, Ya. urusan dia lah dia yang Iya. tepat. Ya, kalau hanya itu untuk pura-pura, itu adalah urusan dia. Ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa itu adalah hal yang lucu, ada Itu ikut ketawa. ketawa lah. Ya. Rugi kalau nggak ketawa loh. Ya, sebab dikatakan bahwa satu hari tanpa ketawa itu sama seperti satu hal yang Rugikan. dirugikan. Okay. Jadi tidak perlu harus curiga sama orang. Iya. Oke, tetapi lihatlah baiknya daripada orang tersebut. Apakah dia mau mencari teman atau supaya disukai orang? Ya, Ya, itu tidak urusan salah. dia. Ya, tidak salah kan kalau orang untuk disukai orang dan dia coba berikan suatu percaya yang lucu, ya. Ya, jadi tidak usah memandang dia secara negatif. Negatif, Ya, selalu tetapi negatif lihatlah hal yang baik dari orang itu dan Anda bisa ikut berketawa bersama-sama dengan dia. Baik. Positif. Baik, terima kasih banyak. Jawaban yang sangat baik ya. Semoga ini dapat membantu ya yang bertanya ya. Baik, pertanyaan kita berikutnya. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Tadi penelitian mengatakan bahwa anak-anak 300 kali tertawa setiap hari. Dan kita orang dewasa hanya 17 kali. Apakah dengan kita memanipulasi diri kita untuk tertawa, sama manfaatnya dengan tertawa alami? Karena sulit mendapatkan alasan untuk tertawa. Silakan pendeta. Oh, banyak sekali perkara yang kita menyebabkan kita bisa tertawa secara alami. Oke. Nah, sebenarnya ya kita tidak perlu harus mengadakan satu manipulasi untuk supaya kita tertawa. Oke. Tetapi kita lihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Tuhan mau supaya kita bergembira, kita bersukacita, ya. Kemudian menghadapi suatu tantangan hidup, ya. Kita harus ingat, ya. Oke. Segala macam tantangan itu banyak datang daripada setan, ya. Oke, setan itu berusaha untuk mengecewakan kita supaya kita tertawa, Membikin kita sedih. membuat kita sedih, putus asa. Itu setan. Jadi Anda bisa tertawakan sama setan. Setan, ya, di mana kau? Ya, ini aja begini aja. Tuhanku lebih kuat. Ya. Jadi kita menghadapi sesuatu tantangan dalam kehidupan, ya. Anda bisa hadapi dengan humor. Begini saja, ya. Misalnya, termasuk sulitnya di dalam pekerjaan atau misalnya hilangnya pekerjaan. Oh Tuhan, ya, bukankah Kau berkuasa, ya, berikan aku pekerjaan, ya. Kemudian sesudah dapatkan pekerjaan yang baru dan setan, ya, mati kau. Oke, kita bisa mentertawakan kepada setan. Jadi kita dapatkan satu perkara yang lucu di dalam kesulitan sekalipun. Ya. Ingat yang kita pernah bahas minggu lalu bagaimana orang itu tertembak kakinya, raja itu sampai puntung, dia masih tetap, ya, artinya bersyukur karena dia akhirnya tidak jadi korban. Jadi kita selalu lihat positifnya dan hanya dengan kuasa Tuhan.
kita bisa melihat positifnya, bukan negatifnya. Ya, jadi lihatlah rosesnya, jangan lihat durinya. Don't look at the thorns, but look at the roses. Ya, jadi kita bisa tertawa, kita bisa gembira. Itu nggak pura-pura, karena kita lihat dari segi yang positif. Mudah-mudahan menolong orang yang menanya ini. Betul. Baik, terima kasih. Banyak. Iya. Iya. Bagus jawabannya. Terima kasih Pendeta. Jadi Pendeta. Nah, pertanyaan berikut ini menarik ini ya. Bagaimana dengan anak-anak yang bercanda dengan orang tua? Apakah sopan bercanda dengan orang tua? Atau adakah batasan untuk seorang anak bisa bercanda dengan orang tua? Ini pasti menyangkut dengan culture kita orang Indonesia, adat ketimuran ini. Gimana nih Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya, ini budaya kadang-kadang menyebabkan bahwa anak-anak itu harus lebih berhati-hati, ya. Namun kalau seandainya itu humor, ya, yang tidak akan menyinggung perasaan orang tua, ya, itu bukanlah sesuatu perkara yang salah, saya percaya, ya. Jadi kita bisa bercanda, ya, tetapi tidak membuat orang Tidak tua, respect. ya, menunjukkan tidak respect, tetapi membuat orang tertawa, ya. Misalnya Anda datang dari sekolah, ya, langsung dia bilang sama bapaknya, lucu sekali saya punya teman, ya. Dia pakai kaos kaki berbeda kaos kaki kiri dan kanan. Kemudian waktu ditanya, ya, kenapa berbeda kaos kaki kiri dan kanan? Dia jawab, ya, oh aneh juga ya, di rumah ada sepasang seperti begini juga. Jadi anak melapor kepada orang tua, ini satu hal yang lucu, orang itu akan ketawa juga, ya. Kiri kanan berbeda dan memang di rumah pasti ada yang begitu juga. Karena tidak waktu habis cuci nggak dipasangkan satu sama lain. Ya. Anyway, itu kan tidak menyinggung perasaan orang tua dan orang tua akan ketawa, ya. Tetapi kalau misalnya menyinggung akan orang tua dan sebagainya, ya, Itu nggak respect, tidak menghormati. Misalnya katakan orang tuanya sudah botak, misalnya langsung katakan, wah, Tuhan bisa menghitung rambut semua orang, tetapi tidak susah untuk menghitung rambut papa. Itu menyinggung perasaan. Itu menyinggung perasaan sebab papanya sudah botak. Oke. Baik. Terima kasih Ya. banyak untuk Terima kasih jawabannya, bagus banget. Ya, betul. Dan contohnya juga pas ya. Betul. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya punya seorang teman yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Bagaimana caranya supaya saya bisa membuat dia tertawa dan bahagia dalam keadaan yang seperti itu? Ini sulit nih. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Jadi selalu lihat negatifnya ya. Ya. Oke, kita ajak kepada positifnya. Coba lihat. Bagaimana you punya papa? Ya. Ya, you punya mama. Wah, bersyukur sekali ya, ada orang yang sudah tidak punya papa dan mama. Ada orang kan menjadi yatim piatu. Iya. Jadi kita coba lihat, kita bercerita bagaimana seorang anak yang tidak punya sendal, tetapi ada orang lain yang kaya, tetapi dia tidak punya kaki. Ya. Jadi untung kan, ya, untung kan masih punya kaki, ya, walaupun tidak punya sendal. Ya. Coba lihat hal-hal yang positif, ya, dan bisa menyebabkan Bisa ketawa. yang bisa menyebabkan dia ketawa, ya. Jadi katakan, berkat Tuhan luar biasa sekali untuk kamu, ya. Masih makan 3 kali sehari, ya. Ada orang yang Nggak ada makanan. nggak ada makanan, ya. Malahan ada saya lihat orang yang nggak ada makan, dari lumpurnya itu ditaruh pakai garam lalu di bake ya. Nah, jadi sangat sedih sekali. Ya, memang manusia itu sering sekali very negatif ya. Ya. Coba kalau Anda lihat, kalau kasih tunjuk kepada orang, lihat kertas ini, apa yang Anda lihat? Ya, nggak dia lihat kertas yang gini gede, yang putih ini. Yang dia lihat hanya hitam, titik yang hitam. Ya. Itu saya lihat hanya titik hitam. Jadi sering sekali orang lihat yang jeleknya aja. Betul. Jadi kita harus berusaha minta doa kepada Tuhan supaya kita bisa lihat positivity of other people. Jadi orang
positifnya dari orang lain. Jadi sehingga kita bisa tertawa. Jadi kita bisa lebih bersuka cita dalam kehidupan. Iya. Oke, baik. Terima kasih pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana caranya menghibur seorang yang sedang berduka tanpa membuat dia tersinggung? Oh, ini bagus juga nih. Kadang-kadang kita kebablasan buat orang jadi tersinggung yang berduka. Silakan pendeta, Ibu Pendeta. Berikanlah adanya suatu pengharapan. Ya, ini dikatakan orang yang berduka. Jadi orang yang berduka paling sedikit yang dibutuhkan oleh seorang teman. Ya, sebenarnya ya tergantung kepada suasananya. Ya, misalnya dalam acara kedukaan, ya, maka Anda sering tidak ngomong apa-apa. Kadang-kadang hanya datang peluk aja. Datang dan peluk lama kepada dia. Ya, dia merasakan support. Merasakan support. Ya, jadi kehadiran Anda, ya, itu adalah satu penghiburan untuk dia. Ya. Kemudian sering kadang-kadang dia bercerita tentang apa yang telah terjadi dengan yang telah mati ini, maka baru Anda bisa katakan ya. Saya juga pernah mengalami, saya dapat mengerti ya kesedihan, ya. Saya dapat mengerti, ya. Ya, saya ikut bersama-sama berduka, ya. Susah sekali. Jadi saya bisa bercerita, misalnya untuk saya secara pribadi atau kami bisa cerita bagaimana kami kematian anak, ya. Itu sangat susah, tetapi percaya saja kepada Tuhan, ya. Jadi percaya, kemudian percaya memberikan pengharapan, dan pengharapan memberikan sukacita, ya. Oleh sebab kita bisa mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kembali, ya, sering kita tidak memberikan banyak bicara, ya, hanya dengan kehadiran kita, pelukan kita. Ya, atau kadang-kadang lihat apa yang dibutuhkan, ya. Dia perlu untuk bawa makanan, ya. Banyak orang yang datang melayat, ya, bawa makanan dan sebagainya. Itu sudah merupakan satu kekuatan dan kita memberikan dukungan kepada yang berduka. Baik. penting. Terima kasih banyak untuk jawabannya, ya. Hanya pendeta dan Ibu Pendeta hanya bertanya saja. Kalau sudah selesai acara pemakaman, biasanya kita pergi, ada seorang teman lah, mungkin dia berduka, setelah pemakaman kita pergi ke rumahnya. Apa pas nggak sih kalau kita buat cerita-cerita lucu supaya dia tertawa pada waktu dia berduka, memang setelah pulang dari pemakaman ini? Bagaimana, pas atau enggak itu pendeta Ibu Pendeta? Mungkin nggak pada tempatnya, tidak terlalu tepat, ya, untuk langsung bikin cerita-cerita yang lucu, ya. Namun bisa berbicara mengenai kebaikan daripada orang yang meninggal tersebut. Sebab itu kita sebutkan celebration of life. Celebration of life. Ya, celebration itu artinya merayakan akan kehidupannya. Nah, kalau ada hal-hal yang lucu daripada pengalaman yang dulu dengan yang almarhum, nah itu adalah satu hal yang sangat artinya hal yang baik untuk disebut, ya. Mengobati. Ya, itu mengobati bahwa ternyata bahwa dia itu adalah seorang yang ada lihat positifnya. Yang positif, misal. Jadi Andrew, ya, misalnya dia itu suka melucu. Memang pelucu orangnya. Dia pelucu, ya. Jadi anak kami. Jadi salah satu lelucon yang saya tidak bisa lupakan ialah pada saat seorang pergi ke dapatkan yang punya gigi itu sudah sakit, ya, sudah goyang, ya. Langsung pergi ke dokter gigi, katakan tolong cabut gigi. Oh, berapa bayarnya? Ya, $100. Kemudian dia bilang, saya hanya punya $10, bisa kasih goyang aja sedikit. Bisa bikin goyang. Nanti artinya dia akan cabut sendiri. Jadi cerita-cerita begitu untuk seorang yang sudah pernah meninggal, artinya yang sudah meninggal, ya, artinya membuat kita ketawa. Artinya, wah, rupanya dia sudah bikin lucu. Ya, dia sudah menggembirakan orang. Itu suasananya masih baik, yaitu tentang orang yang meninggal tersebut. Ya.
Tetapi jangan hanya sekedar untuk bikin orang ketawa ya, padahal orang itu masih sedih. Iya, iya. Makanya di sini selalu orang kalau meninggal itu diorang tidak bikin susah-susah, tapi dia bilang ini adalah program celebration of life, dan waktu itulah dilihat positifnya dari almarhum ini. Nah, seperti ya dia suka humor, suka ini, sehingga orang bisa juga ikut terhibur mendengarnya. Iya. Iya. Terima kasih banyak ya Wah, jawabannya. terima bagus kasih. sekali. Jadi dapat Ternyata- pencerahan kita ini ya. Iya. Baik, benar sekali, benar. Dan lucu juga ceritanya si Andrew ya. Iya. Digoyang aja. Ada lagi satu kisah yang kita tidak bisa lupa. Ada beda ya, dia ceritanya nih. Indonesia dengan Amerika kalau lihat lampu kuning, ya. Kalau lihat lampu kuning, kalau di Amerika Harus artinya bersedia untuk stop. bersedia untuk berhati-hati. Kalau di Indonesia mempercepat. Supaya jangan Iya, betul. Sebelum dia lampu merah, udah harus gegas cepat-cepat ya. Iya, betul. gas supaya cepat, itulah. Iya, betul. Ya, memang Andrew ini pelucu juga dia. ya. Banyak leluconnya. Jadi kalau makanya dia waktu meninggal itu orang bilang God has taken him too soon, katanya. Aduh, Ya. tapi ya kita percaya aja. Percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan Seizin. ketahui, dan itu selalu untuk kebaikan kita. Amin. Kita tidak tahu sebab dia terlalu muda jadi sudah direktur. Mungkin dia kalau dia tetap hidup nanti dia jadi sombong. Nah, sombong, pride is the greatest sin. Jadi Yes. saya tidak tahu, biarlah Tuhan katakan, biarlah dia tidur aja, nanti toh itu kedatangan Tidak Tuhan. bisa kepada kebangkitan. Oke, Amin. ada pertanyaan Oke. lain? Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah sehat tertawa sendiri karena menonton YouTube yang lucu-lucu? Jadi pikir orang gila ya. Ya, saya rasa itu termasuk sehat. Sehat Tidak lah. ada Ada yang lucu. Ada yang menyebabkan dia rasa lucu. Ya. Jadi Yang nggak tertawa. sehat adalah kalau tidak ada yang lucu, dia ketawa sendiri. Wah, sudah orang bilang, oh sudah sengit ini dia. Hanya masalahnya nonton YouTube-nya lagi di bus, ketawa sendiri-sendiri, gimana ini? Oh, tapi tahu artinya ada sesuatu hal yang menyebabkan dia tertawa. Iya. Tetapi kalau misalnya yang tertawa sendirian itu nggak tahu sebab apa dan sebab tiba-tiba ketawa sendirian. Nah, ada sesuatu yang orang pikir, ada sesuatu yang Kelainan jiwa. kelainan pikiran itu. Ya. Betul. Baik. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Anak gadis saya kalau tertawa terbahak-bahak keras sekali. Oh, ada emotikonnya nih. Apakah baik untuk seorang anak gadis tertawa seperti itu? Takutnya lelaki tidak ada yang mau mendekatinya karena dia tertawa seperti itu. Oh, gimana ini pendeta dari pendeta? Well, itu tergantung kepada budaya ya, tetapi kalau untuk budaya kami ya, Ketawa itu kan ketawa sehat. bagus, sehat sekali ya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki Yang nggak mau? yang suka tertawa ya, wah ini calon yang baik sekali untuk jadi istri saya sebab dia pelucu. Tetapi kalau untuk orang yang Pesimis. kadang aduh nggak cocok Nggak cocok. lah, nggak cocok ya. Jadi kembali kepada pertimbangan kepada orang yang melihat. Makanya ada satu istilah bahwa kecantikan itu ada Ya, di dalam mereka yang Dan- melihat, Ya. bukan dalam diri orang yang dilihat. Ya. Beauty is in the eyes of the beholder. Jadi Not yang the melihat. one being beheld. Ya. Ya. Jadi untuk sebagian orang tertawa terbahak-bahak itu menunjukkan satu hal yang lepas, artinya ketulusan, ya, satu hal yang tulus, ya, jadi tidak jadi masalah untuk banyak orang. Tetapi kalau misalnya dalam satu budaya yang tidak menyukai itu, ya apa boleh buat ya. Rugi sendiri. Bisa ada 10 keuntungan dari tertawa itu tidak ada padanya. Aduh, kasihan sekali. Padahal itu tidak usah dibayar loh. Itu Itu obat-obat adalah obat. yang cuma-cuma. Iya. Baik. Terima kasih banyak jawabannya pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya, tingkat lucu setiap orang itu kan beda-beda. Gimana kalau kita kirim sesuatu yang lucu, ternyata sama orang lain nggak lucu?
itu membuat kita jadi malu. Bagaimana itu Bapak dan Ibu Pendeta? Istilah di Jakarta tuh garing ya. Iya, enggak apa-apa, kasih yang lebih lucu. Kalau dia ngomong ketawa ya urusan dia. Pokoknya buat kita itu menyehatkan. Mungkin dia sedang sedih atau ada sebagainya, jadi dia tidak rasa terjamah dengan hal tersebut ya. Jadi kalau Anda mau bikin untuk orang itu tertawa ya, untuk tujuan yang baik ya, nggak usah susah ya. Kalau orang tidak ketawa ya, tetapi kasihlah sesuatu perkara yang mungkin lebih lucu ya, Supaya bisa ketawa. supaya orang itu bisa ketawa. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini juga menarik ini ya. Ada satu acara TV namanya stand up comedy. Saya lihat di Amerika juga ada ini. Memang acaranya lucu, tapi materinya sering sekali menjelekkan orang lain. Apa boleh kita menonton yang seperti itu? Tahu ya stand up comedy kan pasti di Amerika juga ada kan? Kebanyakan kan menjelekkan Sesuatu orang yang lain. menjelekkan orang lain itu tidak sehat. tidak Sehat. Ya. Sama sekali nggak sehat. Anda bisa terpengaruh juga untuk menjelekkan orang lain sebab by beholding You become change. Ya. Ya, Sebab itu, ya. sebab itu membuat orang itu yang ditertawakan itu menjadi sakit hati. Kan kita mau ketawa sama-sama, tapi tidak menyakitkan hati orang. Jadi tertawa at the expense of others is a no-no. Ya. Itu tidak boleh. Jangan tertawa untuk harus mentertawakan orang lain. Ya. Tetapi biarlah satu perkara yang sehat. Ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pendeta dan Ibu untuk nasihatnya juga. Jadi kita harus bisa memilih ya. Kita tertawa untuk hal apa gitu ya. Tayangan-tayangan apa yang cocok Pantas juga ya. atau tidak kita saksikan ya. Pertanyaan berikutnya, ada orang yang kalau dibecandain jadi marah. Nah, bagaimana itu? Silakan Pendeta dan Ibu. Tipe yang sangat sensitif ya. Iya. Kenapa dia marah? Ya. Jadi marah itu bisa terjadi oleh beberapa hal. Okay. Marah itu bisa terjadi oleh saat dia tersinggung. Okay. Marah itu terjadi oleh saat kemauannya tidak terpenuhi. Ya. Orang itu bisa marah oleh saat mementingkan diri. Ya. Ya, tetapi ada juga marah yang baik oleh sebab dia melihat bahwa ini adalah satu perkara yang tidak tepat, ya, yang bisa merugikan orang lain, bukan merugikan diri, orang yang marah. Ya. Jadi sama seperti Yesus itu marah, ya, oleh sebab orang-orang itu tidak menurut kepada Tuhan. Itu kan merugikan orang lain. Jual beli di Ka'bah itu Tuhan Yesus marah, bikin rumahnya yang tempat suci itu menjadi tempat gereja seperti tempat untuk bisnis. Jadi itu marah yang baik. Ya. Righteous indignation. Righteous indignation. Oke. Orang tua kalau misalnya lihat anaknya kena narkoba dan tidak marah, ya, itu sudah salah. Jadi ada marah yang baik. Tetapi ada marah oleh saat tersinggung, oleh saat kemauannya tidak terpenuhi, ya, dan sebagainya. Nah sekarang dia marah itu kenapa? Ya. Ya, jadi oleh sebab dia rasa tersinggung, oleh sebab dia punya lelucon, itu menyinggung perasaan dia, ya. Maka kalau itu menyinggung perasaan dia, artinya kita yang salah, yang memberikan lelucon. Jadi kita memang salah, ya. Tetapi buatlah lelucon yang membuat semua orang tertawa, netral dan tidak menyinggung akan perasaan orang. Jadi tidak ada yang marah, jadi kita semua ketawa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Betul sekali ya. Jadi memang harus hati-hati. Dan mungkin juga harus tahu temperamen orang itu kali ya. Pendeta dan Pendeta, Ibu Pendeta. Iya, betul, ya, betul. Temperamen, apakah kolerik? Ya, gampang sekali untuk tertawa, ya. Tetapi artinya susah untuk tertawa, ya. Tapi kalau memang sanguin orangnya, dia akan selalu ketawa, ya. Senang dia. Yang nggak lucu pun ketawa dia. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Saya berantem dengan pasangan saya. Wah, ini agak lebih. Dan biasanya kalau sudah berantem, saya ambil waktu berdiam diri untuk menenangkan diri saya dan pasangan saya. Tapi biasa setelah semua tenang, saya langsung ajak dia bercanda. Tapi pasangan saya menganggap bahwa saya tidak baik karena melupakan kejadian yang tadi yang berantem itu.
menurut dia saya tidak menyelesaikan masalah karena saya langsung ajak dia tertawa. Bagaimana menurut pendeta? Oh, jadi ini pasangannya mencoba mengalihkannya dengan tertawa padahal masalahnya belum selesai. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Iya. Ya, masalah harus dihadapi dengan objektif dong. Nah, setelah diatasi masalahnya, barulah kita bisa tertawa setulusnya. Iya. Baik, ada hal-hal mungkin suatu masalah yang sedang dihadapi bisa dihadapi juga dengan cara yang humor, ya. Jadi itu tergantung kepada masalahnya apa, ya. Jadi mungkin dia marah oleh sebab suaminya terlambat. Oke, bukan suami, kekasih. Ini kekasih ya, pasangan, ya. Jadi oleh sebab terlambat, oke, ya. Jadi langsung dia marah, ya. Kemudian kalau misalnya di dalam keadaan yang seperti itu, membuat lelucon nggak lucu, tidak lucu, tidak pada tempatnya. Tetapi penjelasan kenapa terlambat itu adalah satu hal yang sangat penting, ya. Harus diselesaikan dulu problemanya. Kemudian ajak bersama-sama, ya, sudah tenang. Kemudian kita bisa bercerita tentang tadi ada lucu sekali, ada kucing, ya, yang bertengkar sama anjing. Jadi saya nonton, itulah yang menyebabkan saya terlambat tadi. Oke. Jadi ada hal-hal yang jadi bisa terus lebih lega perasaannya, lebih relax. Oke. Tetapi pada saat masih marah mungkin perlu untuk tenang lebih dahulu. Selesaikan dulu masalahnya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya pendeta dan ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Teman saya seorang lelaki hingga saat ini masih jomblo. Maksudnya masih single ya, belum menikah. Padahal adik-adiknya sudah menikah. Bila ditanya mengenai calon istri, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau diam saja. Bagaimana caranya supaya dia bisa lebih terbuka dan bisa memulai hubungan dengan seorang wanita? Usianya sudah di atas 50 tahun. Udah cukup senior ini ya. Iya. Silakan pendeta dan ibu. Orang kalau ini saya lihat ini laki-laki ya, jomblo, ya, itu tidak tertarik kepada perempuan bisa oleh sebab banyak hal. Oke. Mungkin oleh sebab tidak ada wanita yang tertarik kepada dia, atau mungkin dia tidak tertarik kepada wanita, ya. Dia mungkin kadang-kadang oleh sebab latar belakang, ya, yang terjadi, ya. Misalnya saya ambil contoh seorang yang datang dari keluarga yang tidak ada bapak, ya. Dia terlalu dekat dengan mamanya, ya. Dan seperti sudah terlalu biasa lihat wanita, ya, yaitu mamanya, erat sekali, terlalu erat, ya, sampai dia tidak tertarik kepada perempuan. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi jadi itu yang menyebabkan dia tidak tertarik, ya, atau memang dia kurang membuat wanita tertarik kepada dia, sampai wanita tidak suka. Jadi Anda harus lihat apa sebabnya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ketahuan sebabnya kira-kira apa, ya, kemudian coba lihat betapa untungnya orang itu berumah tangga. Ya. Jadi misalnya dia suka kerjakan sendirian dan sebagainya. Kemudian bisa sampaikan, wah, sebetulnya kalau misalnya punya pasangan itu enak, ada teman berbicara, ya, ngobrol, ketawa, kemudian Alkitab juga berkata, ya, 2 orang itu lebih bagus daripada seorang, ya. Ya, coba menunjukkan bahwa dia itu membutuhkan sesuatu, ya. Membutuhkan sahabat, teman, kemudian seorang yang bisa menyalurkan, ya, dia punya hasrat, ya,
kepada banyak hal, dan juga salah satu tujuan pernikahan misalnya untuk mendapatkan Dan keturunan, atau juga menyampaikan hasrat seksual dengan tanpa punya perasaan bersalah, ya, sebab cara-cara yang lain ya selalu bisa perasaan membuat guilty. perasaan bersalah, ya, kalau tidak dengan cara yang normal, ya. Jadi menunjukkan adanya satu kebutuhan dari dia, ya, kalau Anda adalah seorang sahabat yang baik, ya, jadi membuka pikirannya, kemudian kadang-kadang juga harus diperkenalkan. Oke, oleh sebab dia sudah artinya usia sudah 50, kemungkinan untuk menikah itu persentasenya kecil, ya. Jadi mungkin perlu harus diperkenalkan, ya. Ada katalisator. Jadi yang menyebabkan sampai dia rasa bahwa oh enak juga ya ada teman untuk curhat apa semua, ya, rumah tangga hadapi sendirian, kemudian masa depan juga, ya. Jadi dengan melihat berbagai macam keuntungan untuk berumah tangga, maka orang yang jomblo ini, ya, bisa mempunyai kerinduan, ya, untuk mempunyai seorang pasangan. Nah, tapi memang kita ada satu teman yang katakan, aduh saya sudah bosan ngomong sama anak saya, tapi dia tidak mau juga untuk berkeluarga. Ya, artinya mungkin keputusannya ya keputusan dia sendiri, tapi di mana orang tuanya pergi dia selalu ikut. Jadi dia tidak sendiri, dia hidup dengan orang tuanya, kemana bapak mamanya pergi dia ikut pergi dan sebagainya. Itu tidak jadi masalah, ya. Pendeta, itu memang ada istilah di Jakarta, kalaupun jomblo yang penting happy katanya. Jomblo tapi happy, sering tertawa, ya. Mungkin nggak bisa berubah pikiran, wah cari pasangan hidup kan. Baik, pembahasan kita sangat menarik, pendeta dan pendeta, cuma waktu kita sudah habis. Silakan pendeta untuk closing statement-nya. Tuhan adalah sumber sukacita, dan Tuhan tidak mau kita bersedih-sedih atau menggerutu dan ngomel. Tuhan mau bersukacita, dan sukacita itu berguna untuk kepribadian kita, untuk kesehatan kita, ya, untuk berbagai macam hubungan sosial dengan orang lain dan sebagainya. Jadi tertawa itu begitu banyak manfaatnya. Itulah, dan salah satu tanda rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang tertawa, ya, banyak ketawa di rumah. Jadi kita harapkan bahwa kita dekat dengan Tuhan, tidak perlu khawatir akan masalah, dan dengan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, maka hidup kita akan lebih banyak ketawa. Amin. Kami mengundang Pendeta Jonathan Kuntaras untuk membawakan doa tutup. Baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Tuhan adalah sumber sukacita bagi hidup kami. Dan dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan, maka kami boleh mempunyai rumah tangga yang bahagia, penuh dengan gelak tawa, di mana nama Tuhan dapat dimuliakan. Dan kami pun mempunyai tubuh yang lebih sehat, hubungan satu sama lain yang lebih baik, dan kami boleh tetap, ya, mempunyai umur yang panjang dan menggunakan waktu kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membahagiakan satu sama lain. Kiranya Tuhan mendengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk bahasannya. Sebelum kita berpisah, ada slogan di Jakarta, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, katanya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih pendeta dan pendeta. Tuhan berkati. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan acara-acaranya yang menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat. Jadi pastikan bahwa Anda tetap menyaksikan dan tidak melewatkan acara-acara yang ditayangkan oleh Hope Channel Indonesia. Dan bila Anda mempunyai usulan topik untuk dibawakan di acara Obsesi Hati, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga, persoalan yang Anda inginkan solusinya, silahkan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Anda dapat juga menyaksikan tayangan Obsesi Hati
yang udah ada sebelumnya di YouTube channel Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website di hopechannel.id atau dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati yang selalu menyaksikan acara ini setiap Senin malam. Kami juga berterima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara yang berada di Amerika. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pendeta dan Ibu. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja dengan sangat keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.